Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman sudah mengklik nonton videoku. Semoga terhibur dan terinspirasi. Oke, di sini aku lagi bongkar belanja sembako mingguan hemat ya, 100 ribuan. Nah, apa aja? Pertama-tama aku beli beras cap bayi ini harganya 80 ribu untuk 5 kilo. Nah, ini cukup ya seminggu untuk 4 orang, 2 orang dewasa, 2 orang anak kecil. Tapi kalau 10 kilo itu lebih murah sedikit ya, 156 ribu. Nah, di sini aku menyesuaikan budget aja karena Pak Su itu kan gajinya mingguan. Oke, ini ada kopi tuh 24 ribu. Jadi kopinya itu bisa bahkan 2 minggu lebih ya. Dan gula kalau setengah kilo tuh seminggu 9 ribu harganya. Dan itu ada sampo Kodomo 5 ribu. Ini bisa pemakaian 2 minggu ya atau bahkan lebih. Kalau Soklin ini 5 ribu, aku pemakaian tuh seminggu aja. Dan ini ada 5.003 ekonomi pencuci piring, beli 2 gratis satu. Nah, ini bisa sedikit-sedikit untuk pemakaian ya supaya tidak amis gitu dalam pencuci piring. Nah, aku tambahkan juga menggunakan sabun batang. Dan ini ada sabun mandi itu 10 ribu. Jadi kalau di warung itu 5 ribu ya. Kan rugi ya teman-teman, 5 kali 3 15 ribu. Jadi aku beli langsung satu paket gitu 10 ribu, hemat jadinya. Dan itu ada sikat gigi itu 4 ribu ya. Nah, ini dia total keseluruhannya itu 142 ribu dalam 1 minggu ke depan ya untuk belanja sembakoan hemat. Karena minggu lalu itu aku udah beli untuk 1 liter minyak makan 16 ribu, jadi aku skip ya karena kemarin udah aku buka ya teman-teman. Nah, ini aku refill aja ke tempatnya, aku pindahkan ke masing-masing ke rumahnya ya. Beras, kemudian gula. Jadi sebelum refill yang lain aku masak nasi terlebih dahulu. Oke, teman-teman, untuk daerah mana aja ya yang menonton di channelku ini boleh tulis ya di kolom komentar. Nah, untuk cuaca di daerahku juga lagi kurang membaik ya. Jadi pagi-pagi udah hujan, kadang sore harinya udah hujan untuk beberapa hari ini. Jadi untuk pakaian itu lagi menumpuk. Jadi diusahakan aja ketika ada matahari nanti langsung deh untuk berebut untuk mencari tempat supaya menjemur pakaian itu jadi lebih cepat untuk kering gitu ya. Oke, ini lanjut ya teman-teman untuk memotong-motong bagian samponya. Jadi aku letak aja nanti ke dalam kamar mandi. Aku menggunakan hanger seadanya aja. Maaf ya teman-teman kalau videoku ini kurang bagus dan video sederhana ini semoga bisa menginspirasi dan menghibur teman-teman. Dan maaf juga kalau ada suara-suara yang berisik. Dan di sini aku menyapa juga untuk sahabatku, teman-teman tetangga online. Semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya yang sudah mensupport-support aku. Dan yang baru menemukan channelku ini, jangan lupa support ya dengan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Oke, masih lanjut ya teman-teman. Ini aku udah selesai bagian dapur semuanya. Aku skip aja videonya. Ini aku lanjut untuk menyetrika pakaian karena seminggu sekali aku menyetrika pakaian ini. Oke teman-teman, supaya tidak bosan-bosan untuk menemani aktivitasku yang sederhana ini, aku mau cerita ataupun sharing tentang yang bermanfaat ya. Dan hidup minimalis itu adalah sangat bermanfaat dalam kehidupanku tentang keuangan, tips hemat, dan judul yang kubahas kali ini adalah untuk betapa pentingnya ya membicarakan tentang keuangan dan itu apalagi yang sudah berpasangan. Nah, mungkin kita itu pernah ya mendengar kasus dengan pasangan suami istri itu bertengkar dan akhirnya berpisah karena masalah finansial seperti utang. Nah, itu penyebab awalnya yaitu mereka satu sama lain tidak ingin membicarakan hal tersebut. Sebagian menganggap ini merupakan hal yang tabu, bahkan menjadi pembicaraan yang kurang nyaman. Inilah mengapa pentingnya ya membicarakan keuangan dengan pasangan, dengan membuka pembicaraan tentang kondisi keuangan masing-masing. Kamu dapat menghindari kesalahpahaman dan ketidakpastian yang mungkin muncul di kemudian hari.
Nah, salah satu yang harus kita lakukan itu adalah, kejujuran ya, itu harus dilakukan dalam aspek finansial memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan fair satu sama lain dalam mengelola keuangan bersama. Dalam keuangan juga dapat memperkuat rasa saling percaya antara pasangan. Nah, mungkin kita pernah juga ya, terfikir mengapa ya ada seseorang menghadapi masalah keuangan tuh setelah menikah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi tentang keuangan sebelum masuk pernikahan. Ayo teman-teman, apakah pernah mengalami seperti ini? Boleh komen ya. Karena mengelola keuangan itu bersama ya teman-teman, bukanlah hal yang mudah, terutama ketika sepasang dengan latar belakang dan kebiasaan finansial yang berbeda, memutuskan untuk hidup bersama. Kamu mungkin pernah mendengar cerita tentang pasangan yang bertengkar karena masalah uang, atau mungkin bahkan yang paling parahnya bercerai karena keuangan yang tidak dikelola dengan baik. Masih lanjut ya untuk membahas tentang pentingnya membicarakan keuangan itu pada pasangan. Tidak ada kata terlambat ya teman-teman, setelah menikah ataupun sebelum menikah itu pasti akan semua tuh terbahas, menuntaskan masalah-masalah tentang keuangan. Yang terpenting adalah komunikasi dengan baik dan penuh dengan kesabaran. Kalau kita benar-benar nggak sabar ya kita istirahatkan aja dulu pikiran kita, nggak usah dulu fokus ke situ. Nah, untuk kita melakukan pembicaraan keuangan itu, kapan waktu yang tepat adalah dengan membicarakan keuangan dan proteksi dengan pasangan sebaiknya dilakukan di momen-momen yang tepat untuk memastikan diskusi berjalan lancar dan efektif. Salah satunya waktu yang ideal untuk memulai pembicaraan ini adalah ketika hubungan mulai serius, yaitu mungkin sebelum nikah. Nah, kalau misalnya yang sudah menikah, ya kita mencatat ya apa-apa aja pengeluaran dengan kita udah menulis dari A sampai Z. Jadi kita pastikan aja untuk hal-hal yang memang benar-benar kebutuhan rumah yang kita keluarkan, bukan untuk yang tidak baik-baik, tidak yang bagus gitu ya. Nah, di situ kan kita udah melakukan hal yang bagus gitu, melakukan mencatat budgeting. Nah, itu dia karena hal ini penting ya untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi keuangan masing-masing dan merencanakan masa depan bersama. Dan ini perlu ya diskusi awal, bisa mencakup topik-topik dasar seperti pendapatan, utang, tabungan, dan tujuan keuangan juga. Selain itu, pembicaraan tentang keuangan dan proteksi juga perlu dilakukan pada saat-saat penting ya dalam kehidupan, seperti kita merencanakan membeli rumah bersama atau merencanakan kehadiran si buati atau mungkin pendidikan anak untuk membuat rumah sendiri. Dan momen-momen ini memerlukan perencanaan keuangan yang matang dan pengambilan keputusan bersama yang bijaksana. Nah, mungkin kita udah melakukan ya dengan kita cara mencatat pengeluaran-pengeluaran, tapi tidak cukup di situ aja. Kita harus koreksi, evaluasi dengan kondisi keuangan yang benar-benar yang harus kita tahu yang mana yang membuat kita itu merasa jadi beban ya, dan ternyata ini gitu ya. Dan mungkin ada beberapa mungkin keuangan itu kurang membaik, dengan salah satunya itu ya harus menambah pemasukan. Ya semoga aja ada aja jalan untuk kita menambah pemasukan tetapi yang halal ya. Dan kalau benar-benar kita udah melakukan itu tetapi belum lagi keuangan tuh stabil, ternyata ada aja pasangan tersebut yang tidak menyatukan diri dengan yang udah membuat rancangan perencanaan keuangan itu yang bagus. Yaitu kita berpikir aja, kenapa nggak bisa diajak gitu ya. Jadi kita harus mengambil kebijaksanaan untuk secara tidak harus diketahuinya untuk kita itu bahwasanya ada penyimpanan yang khususnya rahasia, dan kitanya juga harus membuat penyimpanan rahasia tersebut tadi itu menakjubkan ya. Jadi bukan hanya untuk yang tidak
bukan, tetapi misalnya contoh untuk kependidikan atau mungkin dana darurat. Karena uang ini sensitif ya teman-teman, kalau kita hanya bisa, eee mengeluarkan aja gitu kan, tapi tiba-tiba kalau kita perlu dan ternyata tidak ada, nah agak sedikit bingung gitu jadinya. Dan itu dia ya teman-teman, semoga kita dalam keuangan ini selalu diberi kelancaran dan rezeki yang melimpah, amin. Berikutnya masih, ke proteksi untuk kamu jadi lebih tangguh ya dalam menjalin bahtera rumah tangga itu, dengan menjaga stabilitas keuangan dan proteksi finansial rumah tangga itu begitu penting. Beragam bentuk proteksi yang sangat penting saat menjalin bahtera rumah tangga. Memiliki proteksi jadi salah satu kunci untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang. Nah, itu tadi teman-teman, dan mungkin kita perlu ya untuk menyisipkan dengan sesuatu yang rahasia. Uang itu yang benar-benar kita yang mengetahuinya, dan jika kita perlu untuk dana yang penting harus kita keluarkan. Oke teman-teman, itu dia ya untuk, belanja sembakoan hemat 100 ribuan, dan ada sedikit sharing tentang pentingnya membicarakan keuangan bersama pasangan. Semoga bisa menginspirasi, dan di sini aku udah selesai juga untuk aktivitas menyetrika pakaian. Ini banyak ya teman-teman, karena kemarin itu kan aku jalan-jalan ke Samosir, jadi tumpukan pakaian ini sekitaran 3 trip ya. Nah, di sini aku berniat untuk membereskannya. Pas pula kemarin itu ada teman yang datang dari Medan untuk sekalian pergi ke Jakarta gitu kan. Jadi kami ada sedikit perpisahan pertemuan. Jadi ada sedikit tunda-tunda gitu untuk pekerjaan di rumah. Nah, kali ini aku membereskannya semuanya tuntas dengan penuh keniatan untuk pelan-pelan mengerjakan pakaian ini. Kalau kita pergi-pergi gitu kan teman-teman, pastilah ada cucian yang menumpuk, kemudian pas kita ada pekerjaan yang lain jadi tak terkerjakan ya, dan begitulah ibu rumah tangga. Oke teman-teman, itu dia ya untuk aktivitasku sambil cerita yang bermanfaat, dan tidak terasa ini, aktivitasku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi untuk di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Assalamualaikum.